Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kita semua. Selamat datang dan selamat siang saya ucapkan kepada para peserta PKPA Angkatan ke-18 yang dalam sesi ketiga ini masih dalam keadaan semangat sampai mengikuti pemaparan di akhir acara. Setelah sebelumnya kita telah belajar mengenai analisis perjanjian kontrak bersama dengan Prof. Isnaini. Selanjutnya di sebelah saya ada pemateri kita, yaitu Bapak Sururi SMH yang akan membawakan materi etik wawancara dengan klien. Sebelumnya, perkenalkan saya Adi Larasati selaku moderator pada sesi ketiga ini yang akan membuat acara hingga selesai. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat? Pada hari ini siap untuk memberikan materi kepada para peserta. Baik, sebelum saya memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan CV dari pemateri ketiga kita. Kita lihat di layar, di slide. Pemateri ketiga kita, yakni Bapak Surya. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 23 September 1979. Pendidikan yang beliau tempuh mulai dari tahun 1986 sampai tahun 2011 dengan gelar program magister hukum dari Universitas Airlangga. Sedangkan pendidikan non-formal tahun 1998 hingga 1999 yakni ada khusus komputer, pendidikan dan pelatihan khusus advokat pradi, pendidikan kewarganegaraan Mahkamah Konstitusi, dan pendidikan kurator. Kemampuan atau kalian yang beliau miliki, yang pertama adalah kemampuan komputer, meliputi Microsoft Word dan Microsoft Excel, serta kemampuan internet. Selanjutnya, saya akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini ditugaskan untuk memberikan materi teknik wawancara dengan klien kerjasama antara Universitas Wibakusuma Surabaya dengan BPC Pradi Surabaya dalam rangka pendidikan khusus profesi advokat yang ke-18. Saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan calon advokat semua. Selamat datang ke dunia advokat. Di sini saya mau menyampaikan materi. Nanti kalau mau bertanya boleh ya, silakan. Tidak harus nunggu selesai. Jadi supaya kita bisa hidup komunikasinya, supaya ilmunya itu bisa nyampe. Nanti kalau mau tanya boleh, tanya pengalaman, tanya apa saja boleh. Kita siap. Kita mulai dari Indonesia tercinta. Kita ini bangsa Indonesia, negara kita berdasarkan konstitusi, undang-undang dasar. Yang intinya dalam undang-undang tersebut ada mengatur tentang demokrasi. Demokrasi ini dijalankan oleh, kalau berdasarkan hukum tentunya ada penegakan hukum. Penegakan hukum oleh pemerintah ya, oleh pemerintah, dan pemerintah ini
dalam negara demokrasi perlu adanya suatu keseimbangan, berarti perlu ada pengawasan, yaitu pengawasannya dari masyarakat. Kita advokat ini, lahirnya advokat itu diawali dari eh, rasa demokrasi tersebut. Jadi kita perlu suatu penegakan hukum itu perlu diawasi oleh masyarakat melalui advokat. Makanya dalam eh, reformasi didesaklah untuk terbentuknya undang-undang advokat. Dan akhirnya di tahun 2003 itu advokat, undang-undang advokat terbentuk. Ya, itu eh, asal mulanya kita menjadi undang-undang advokat tersebut. Dalam undang-undang advokat mengatur serangkaian wewenang organisasi advokat secara otonom pada dirinya sendiri. Yang dulunya kewenangan itu dimiliki oleh pemerintah. Nah, itu Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman. Jadi dulu itu advokat itu ada pengacara, ada advokat. Jadi kalau penasihat hukum ya, pengacara atau penasihat hukum. Jadi dulu itu kayak ada bidan, ada dokter. Dibeda-bedakan. Yang bedakan pemerintah. Tujuannya apa ya, untuk supaya tidak terlalu kuat, tidak terlalu besar. Nah, setelah undang-undang advokat ini, advokat diberikan kewenangan secara organisasi. Organisasi advokat, bukan pribadi advokat. Diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya, termasuk menyelenggarakan pendidikan, mengangkat advokat, termasuk eh, memberikan sanksi pada advokat itu sendiri. Sebelum seseorang bisa diangkat menjadi advokat, ada syarat yang harus dipenuhi menurut undang-undang. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum. Jadi saya yakin semuanya ini sarjana hukum karena nantinya akan diangkat menjadi advokat. Kemudian setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, saat ini kita lakukan. Jadi sebelum diangkat jadi advokat, Anda S1 pasti, dan saat ini melakukan pendidikan PKPA. Dan setelah ini nanti ikut ujian, kalau lulus baru magang, baru menjadi advokat diangkat di situ. Tentunya dengan syarat-syarat lain ya, kayak umur dan lain sebagainya. Salah satu materi terpenting dalam pendidikan profesi advokat adalah teknik wawancara dengan klien yang akan saya sampaikan. Ini penting sekali. Di semua pendidikan itu, pendidikan profesi itu disampaikan teknik wawancara. Karena itu teknik wawancara itu gerbang utama kita berhubungan dengan klien. Ya, saat wawancara itu di awal itu sangat penting, kesan pertama, apa yang kita sampaikan, apa yang mereka sampaikan, itu sangat penting sekali di awal. Perkara berlanjut atau tidak, itu di awal itu gerbang utama. Jadi makanya ada teknik wawancara dengan klien. Nah, ini untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Karena wawancara tersebut akan menimbulkan kepercayaan dari klien, dan kepercayaan ini penting dalam pendampingan atau penanganan perkara. Jadi kita itu seorang advokat itu yang dijual adalah jasa. Kalau sudah bicara jasa, bicara tentang kepercayaan, trust. Apapun yang kita sampaikan, kalau sudah tidak percaya, mereka tidak akan mau. Tapi ketika kita nggak sempurna pun menyampaikannya, tapi mereka percaya, mereka akan mau. Karena mereka percaya, kita akan maksimal membela mereka. Dan minimal kita lebih tahu dari mereka, klien ini. Dalam pemikirannya seperti itu. Kepercayaan adalah kunci utama dalam hubungan advokat dengan klien. Pembelaan asal-asalan bisa menyulut kekesalan klien.
sebaliknya, pembelaan yang berlebihan terhadap klien bisa menyulut amarah pihak lain. Jadi ketika kita membela seorang klien, semaunya, waktunya sidang kita tunda. Ditunda itu boleh-boleh aja. Tapi klien akhirnya waktunya daftar perkara kita tunda. Waktunya ketemu kita tunda. Mereka tidak mau seperti itu. Mereka ingin diutamakan. Semua klien itu ingin dinomorsatukan. Itu pinginnya klien. Tidak mau asal-asalan. Tetapi kalau kita membela klien berlebihan, kita juga akan berhadapan dengan pihak lain, dengan rekan kita sendiri, advokat, atau dengan rekan penegak hukum lain. Misalnya kita merasa klien kita tidak bersalah. Kemudian kita ikut-ikutan emosi, oh nggak salah kok dilaporkan, nggak salah kok dituntut, nggak salah kok. Bahkan kita coba untuk masuk ke cerita mereka. Klienmu dulu itu ditolong, klienmu dulu itu dikasih ini, dikasih itu. Seperti itu. Dan itu pernah saya alami. Pernah saya alami, bahkan cara-cara seperti itu masih digunakan oleh advokat-advokat lama. Jadi kayak saya itu dihasut. Mas, saya itu pernah minta tolong sama klien. Tapi permintaannya itu nggak karuan berlebihan. Kita itu disetir. Saya langsung putuskan. Gitu. Padahal itu kita lagi berhadapan. Ceritanya pada saya. Tujuannya apa? Klien itu nggak benar. Putuskan. Tidak seperti itu. Pernah kita. Kapan hari itu gitu kan? Belum 2 bulan. Senior-senior yang cara berpikir lama. Terus pernah juga kita disampaikan, kamu itu klienmu itu dulu itu gini. Pengacara ya terlalu mengikuti pembelaan yang berlebihan. Saya diam aja. Ya sudah nanti kita sampaikan di persidangan. Ngomong lagi saya diam lagi. Ketiga, waktu saya sidang, dia di luar, nggak datang. Dia di luar, nggak datang. Akhirnya ketinggalan sidang itu. Marah-marah lagi sama saya. Kamu itu ninggal saya, kamu itu gini, kamu itu gitu. Pengacara tadi. Karena dia berlebihan tadi. Ketakutan berlebihan, bela berlebihan sama klien. Saya dimarah-marahi. Akhirnya apa? Saya ngomong, karepmu apa? Karepmu apa? Tak bilang gitu. Kon ngejak apa? Aku loh sembarang gelem, tak bilang. Tarung gelem, rame gelem apa gelem? Baru dia. Dikira kita nggak berani. Saya diam itu untuk menghargai. Dia lebih senior. Marah-marah terus. Makanya saya lawan. Saya ajak duel. Intinya gitu. Pokoknya saya takar lah. Opo karepmu opo? Ya sambil agak marah-marah gitu saya. Lapor ke Yes. Lapor kemana-mana. Itu pengacara gini. Bikin. Ah, satu cerita ya. Nggak boleh kita. Yang bermasalah itu adalah klien kita. Kita itu hanya sebagai kuasa. Dan kita nggak identik. Karena klien kita teroris, dan kita bunuh, kita dianggap pembunuh. Kita dianggap teroris. Klien kita narkoba, kita dianggap ikut-ikutan pakai. Saat konsul, saat boleh. Itu secara kode etik dan undang-undang menyatakan advokat tidak identik. Karena tidak identik, kita juga jangan mengidentikan diri. Gitu loh. Gaya kita itu harus berbeda. Makanya advokat itu uh, penampilannya, cara bicaranya dan lain sebagainya itu harus berbeda. Minimal kalau datang ke pengadilan dengan klien, orang tahu advokatnya yang mana. Jangan terus kita datang ke kepolisian, polisi tahu advokatnya yang mana. Yang bedakan apa? Ya penampilannya, ya cara bicaranya,
ya banyak lah. Itu harus, jangan terus podo, malah rapian klien nih, kan gitu. Kita harus lebih rapi, kita harus lebih sopan, kita harus lebih baik, lebih paham. Office no gini, kita ini profesi yang terhormat. Di Amerika itu profesi ini orang-orang yang punya gear tinggi, punya IQ tinggi baru bisa masuk. Karena sangat-sangat advokat itu sangat-sangat penting. Nyawa seseorang kadang digantungkan ke kita. Hidup seseorang, runtuhnya seorang, orang dihukum mati. Kamu tak hukum mati. Banding, percaya pada kita. Kasasi, percaya pada kita. Tuh, ya kan? Itu sangat penting. Kita kayak dokter, bahkan menyentuh, karena hukum sendiri itu kan mengatur tentang itu, kematian, harta benda, ya kan? Hukum pada intinya kan gitu, mengatur kematian, harta benda. Jadi penting sekali mengeluarkan pernyataan yang tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan pihak ketiga. Advokat harus menguasai duduk permasalahan, diminta advis berupa saran atau bantuan hukum oleh klien, di mana salah satu untuk memahami duduk permasalahan di suatu perkara selain mempelajari perkara juga harus menggali informasi sebanyak mungkin dari klien dengan teknik wawancara. Jadi kita advokat, kalau kita mau jago, kita harus menguasai informasi, informasi yang sedetail-detailnya. Kalau mau menang di kepolisian, mau menang di pengadilan. Saya selalu ngomong sama klien, Pak, kalau Bapak cerita dipotong, potong. Kalau ada apa-apa di tengah jalan, jangan salahkan saya. Karena ini menyangkut strategi. Nek sampai ini pelaku, ngomong pelaku. Nek sampai ini korban, ngomong korban. Strateginya berbeda. Kan gitu. Kalau korban kita bisa minta strategi ulas saksi, minta keringanan. Kalau pelaku ya kita lawan. Kan gitu arahnya. Ah, begitu pula dengan suatu gugatan. Ya harus semuanya harus jelas supaya nanti kalau ada saksi, kalau ada bukti kita nggak bingung. Nah kalau nggak jelas, otomatis uh, kita akan strategi kita nggak penuh. Nah, sudah saya ingatkan. Tapi selama ini orang itu nggak bisa jelas 100%, jujur 100% nggak bisa, nggak ada itu. Istri kita aja lah, 80% berita, yang lainnya disimpan. Tapi untuk kebaikan, bukan untuk ya. Apalagi klien, cerita paling 40 yang yang memihak pada dirinya. Nanti baru ada fakta-fakta baru cerita. Seperti itu. Jadi perlu sekali keahlian untuk memancing, memancing klien itu bicara. Keahlian ini tentunya kaitannya dengan teknik wawancara. Kita harus bisa uh, membuat sinkronisasi hubungan kausalitas antara fakta yang disampaikan dengan keinginan-keinginan yang diinginkan. Itu harus harus kita harus mampu begitu. Jadi orang hukum itu harus logis. Kalau bisa berpikir logis, dia akan menjadi uh, yang handal, orang yang handal. Dalam memberikan informasi baik bersifat umum maupun bersifat rahasia, privasi klien menginginkan kepercayaan dan kenyamanan terhadap advokat agar informasi yang diberikan tidak disalahgunakan oleh advokat di luar membela kepentingan si klien. Untuk itulah informasi jujur dan saling percaya antara klien dan advokat adalah kunci keberhasilan dan penanganan suatu perkara. Kadang-kadang itu orang mau cerita itu jangankan cerita untuk mendapatkan suatu solusi. Curhat aja itu butuh orang yang dipercaya. Iya kan? Jadi gak mau sembarangan. Saya sebelum ke sini tadi
Saya nemu klien, saya pasang 4 avokat supaya maksimal. Kalau ada berhalangan satu bisa ke. Enggak mau. Dia minta 2. 2 yang sudah dikenal, yang sudah pernah bantu. Pak, jangan 4. Saya 2 aja yang sudah kenal. Dia nggak mau informasinya itu beredar. Jadi macam-macam. Ada juga ya Pak, sebanyak-banyak ya Pak. Ada seperti itu. Jadi macam-macam klien itu. Termasuk dia ada yang punya privasi tinggi. Nah itu perlu kita pahami. Jangan terus Pak standar kita seperti ini. Wawancaranya jadi nggak berhasil. Kalau permintaan mereka nggak kita turuti, nggak jadi kita nggak jadi kuasanya. Berarti wawancara kita itu nggak berhasil. Itu ya, itu teknik terjun. Seorang avokat wajib menjaga kerahasiaan informasi klien. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Advokat. Avokat wajib merahasiakan segala sesuatu. Avokat berhak atas kerahasiaan. Namun hubungan avokat dengan klien tak selamanya harmonis. Ada kalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa yang diselesaikan melalui komunikasi biasa. Jadi avokat itu punya kewajiban untuk merahasiakan klien. Nah, kerahasiaan ini bukan hanya dipakai untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita dipanggil oleh polisi, klien kita dilaporkan, kita dipanggil, kita disuruh memberikan informasi tentang klien kita. Kemarin itu somasi itu dasarnya apa, ininya ini. Yang informasi itu tidak akan kita ketahui kalau kita bukan pengacaranya, bukan advokat. Itu perlu kita rahasiakan. Jadi walaupun dipanggil polisi, walaupun dia, kita ngomong Pak, mohon maaf, kita nggak boleh membuka sesuai dengan Undang-Undang Pasal 15. Kita kalau buka kita bisa dituntut. Gitu. Jadi advokat itu juga punya kewajiban untuk merahasiakan klien. Dan itu semua sudah pernah kita alami. Kita nggak boleh dipanggil polisi nggak datang kan nggak boleh. Kalau sudah penyidikan ya, dipanggil itu harus datang. Kalau nggak datang, panggilan kedua diantarkan sendiri sama penyidik. Kalau nggak datang lagi dijemput paksa. Mereka punya kewenangan itu. Jadi kita kalau dipanggil, selama itu sudah sidik, kita harus datang. Saya pernah, saya datang, kemudian ditanyai, kamu keadaannya sehat, saya diperiksa siap. Tapi ketika saya diminta untuk memberikan keterangan yang kaitannya dengan klien, saya tidak tahu. Saya diperiksa siap. Apakah Anda bisa memberikan keterangan berkaitan dengan tidak bisa? Kenapa? Karena saya punya kewajiban undang-undang. Sudah, lainnya nggak tersampaikan. Hanya identitas. Nama saya, kondisi saya sehat. Setelah itu, siap memberikan keterangan? Tidak siap. Karena saya tidak tahu. Terus tutup. Ya sudah tutup. Boleh seperti itu. Kalau nggak datang, malah nggak boleh. Ya. Nggak ada yang tanya? Lanjut ya. Penyebab banyak yang paling umum terjadi karena masalah honorarium fee dan ketidaksepahaman advokat klien mengenai langkah hukum tertentu yang harus dilakukan. Kalau advokat menyarankan langkah tertentu tapi klien tak setuju, tingkat kepercayaan bisa menipis. Kalau kepercayaan terus makin terkikis, pemberi kuasa bisa putus baik karena inisiatif klien maupun karena advokat itu. Jadi jangan harap seorang klien itu hanya percaya pada Anda, seorang. Mereka itu pasti muter, tanya sana, tanya sini, dibanding-bandingkan. Kadang-kadang mereka lebih percaya orang luar daripada kita. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mereka itu punya
saran-saran yang melanggar undang-undang. Tapi Anda sebagai advokat, tanyanya mereka kan bisa jadi ke polisi, ke jaksa, ke hakim, atau ke dosen, atau ke apa. Anda sebagai advokat harus percaya diri. Harus percaya diri. Sikap saya ini, alasan saya ini. Kalau nggak cocok, terserah. Kayak gitu. Pak ini nggak bisa Pak. Pak ini nggak bisa. Oh, ini katanya bisa. Mohon maaf. Kita beda pandangan. Kalau Bapak memaksakan, saya mundur. Ya kan? Tukang ojek kan di konmen nggak usah waya-waya. Yo, nggak dulu. Itu beruang. Kan gitu. Apalagi kita pengacara. Jangan mau. Kalau itu tidak sesuai dengan hukum dan tidak sesuai aturan. Saya nggak mau. Nanti kalau Anda jadi advokat, nanti itu Anda berjalan, kesuksesannya itu berjalan lancar kalau Anda ketemu dengan orang yang umum. Tapi kalau Anda juga ketemu dengan mafia, hukum, Anda banter, cepat, kaya cepat, terkenal cepat, perkara besar. Biasanya gitu. Tapi mafia ini akan mengendalikan Anda. Saya mau ini, carikan hukumnya. Bukan terus dia punya perkara, itu hukumnya apa? Bukan gitu. Saya mau ini, carikan hukumnya. Saya mau ini. Buntut-buntut 5 tahun, 10 tahun ke depan Anda yang kena masalah. Buat keterangan palsu, buat akte palsu, buat akte mundur, buat apa, buat apa. Itu kalau mau kaya pintas. Kalau mau cepat kaya, seperti itu. Nah, advokat yang benar-benar berjalan apa adanya, nanti umur 45, 50 baru merasakan kuat, punya kemampuan. Nek si umur 35 wis nggawa Pajero, nggawa Fortuner. Rasanya ya melok mafia hukum deh. Itu ya. Guna menjaga kepercayaan klien, maka jalan yang harus ditempuh untuk pertama kalinya adalah mendapatkan gambaran jelas tentang klien dan dilakukan antara tulisan atau secara lisan melalui teknik wawancara. Jadi dalam wawancara itu kita harus bisa menyimpulkan tentang suatu peristiwa itu seperti apa. Kan tidak semua peristiwa itu sebagai peristiwa hukum. Ada peristiwa biasa, ada peristiwa hukum. Jadi kalau kita WA-WA biasa itu peristiwa umum ya, orang komunikasi. Tapi kalau WA-nya isinya itu menghujat, merendahkan, itu menjadi peristiwa hukum. Nah, dalam wawancara itu kita harus bedakan. Mana ya? Pak, itu lapor. Aku juga ya hari itu. Isinya apa? Dia apa apa, Pak? Masa isi lapor kan gitu. Terus blokirin ya selesai kan gitu. Tapi ya, isinya di WA terus Pak, isinya itu merendahkan saya, anggap saya ini, ya itu baru bisa. Nah itu perlu, gak terus Pak dalam telepon wawancara, Pak ini ada chat-chat yang mengganggu saya, bisa dilaporkan? Oh bisa, undang-undang IT. Kita langsung gitu, tanpa wawancara dengan jelas. Ya harus dilihat dulu isinya apa, muatannya apa, hinaan, pornografi atau apa. Baru bisa dianggap sebagai peristiwa hukum. Nek ngefan biasa ya, gitu. Peristiwa asmara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah komunikasi lisan mempunyai struktur tertentu antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi berupa fakta tujuan tertentu. Jadi wawancara itu harus mengarah.
mengarah pada kesimpulan. Kalau nggak mengarah, namanya bukan wawancara. Intinya itu. Kalau nggak mengarah pada suatu kesimpulan hukum, berarti bukan wawancara. Omong kosong. Omong kosong ya. Omong di warung-warung itu omong kosong. Tujuan wawancara pada tahap awal konsultasi dapat dilakukan secara tertulis dan atau secara lisan, yaitu langsung bertemu dengan klien dengan menggunakan teknik wawancara. Di mana teknik ini adalah terbaik karena hal ini adalah interaksi antara calon klien dengan advokat, sehingga dalam wawancara tersebut dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya selengkap-lengkapnya bagi advokat berguna untuk memperoleh jawaban atau pemecahan perkara untuk calon klien. Jadi wawancara itu bisa tertulis, bisa secara lisan. Tertulis ya bisa email, bisa WA, bisa info, bisa apa gitu. Tulis ya, ya. Kalau wawancara langsung ya harus ketemu, berdua, bertiga, berempat harus ketemu untuk mendapatkan. Dan wawancara itu bisa lebih, yang paling utama wawancara yang secara lisan itu yang utama karena kita nanti itu bisa ketemu langsung, tahu orangnya, body language-nya, ya kan, orang bohong sama tidak itu kan kelihatan, itu semua harus tahu. Itu lebih baik, kita bisa menggambarkan lebih baik. Jadi daripada kan banyak yang sulit kita nulisnya. Indonesia ini masih banyak bahasa-bahasa yang belum dibahasakan. Kayak mundur, trek mundur, mobil mundur kan nggak ada bahasa. Tapi kalau ngomong langsung kan bisa. Kalau ketemu langsung itu lebih enak, lebih detail. Pada konsultasi pertama, seorang advokat harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan hal-hal diutarakan oleh kalian, sehingga mampu menarik benang merah dan inti dari apa yang disampaikan klien tersebut. Hal ini akan membantu seorang advokat dalam memberikan nasihat awal klien tentang perlu tidaknya perkara diselesaikan melalui proses investigasi atau tidak. Seorang advokat harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan hal yang disampaikan, diutarakan oleh klien. Jadi saya pernah bertanya pada seorang advokat besar, Pak, kok bisa Pak yang klien besar-besar itu mau dengan Bapak? Dan kok bisa kalau konsultasi itu pasti close, pasti dapat, pasti berlanjut? Saya tanya, ini sampai tak bocorin. Intinya, kalau kamu mau jadi klien itu, mau berpihak pada kamu harus mau jadi klien itu. Prinsipnya, aku adalah kamu, bukan kamu adalah aku. Jadi apa yang disampaikan oleh klien, kita ikuti. Dia cerita ngalor itu, curhat, apa, kita ikuti. Terus kita ikuti. Penting nggak penting kita ikuti dulu. Karena aku adalah kamu. Itu tekniknya. Jangan sampai kita nggak sabar. Dia masih bilang, oh Kak, itu jangan bicara itu, kita bicara ini. Oh itu nggak penting ini. Kita harus segera ini. Itu kalau klien ya orang yang paham hukum, bukan paham hukum, orang besar, orang yang katakanlah direktur perusahaan besar atau apa, atau BUMN atau BUMN. Mereka itu jadi berpikir, ini kok buru-buru, tekan kuasa buru-buru majukan. Mereka jadi curiga, ada apa ini? Ujung-ujungnya nggak mau ngasih kuasa, dianggap punya kepentingan. Ibarat orang itu minta jabatan, terus aku pengacara, terus aku jadi ketua. Mereka malah nggak percaya. Tapi kalau kita ikuti, Pak, kita
konsultasi dulu, tidak ada masalah. Bayar Pak, gratis. Biasanya kembali lagi, tapi jangan salah. Ada juga orang-orang yang kerjanya tanya-tanya tok, Markus, dijual ke tempat lain. Gitu. Ternyata dia punya LSM yang bantu. Nah, sebelum bantu orang tanya ke apa kata advokat. Ada yang seperti itu. Jadi kalau ya hati-hati juga. Jadi kalau saya itu sekarang dulu tak gratiskan. Sekarang itu tak suruh bayar. Tapi kalau nanti jadi kuasa, potongan. Misalnya, Pak berapa Pak? Ini aja wis kasih 1 juta aja. Nanti kalau ini jadi somasi, kamu kasih 5 juta. Tapi bayar 4 juta aja. Tapi kalau nggak jadi somasi, ya sudah 1 juta. Kita seperti itu. Karena berkali-kali orang hanya tanya-tanya. Karena mereka jarang orang Anda punya kantor besar di pinggir jalan ya. PKPA WK, kelompok PKPA WA, kelompok PKPK WK siap membantu Anda pinggir jalan kawasan. Orang itu jarang orang datang. Beda dengan notaris. Karena ini kepercayaan. Kecuali orang cerai ya. Jadi sekarang jarang datang. Tapi kalau sudah ngurusi harta, miliaran, 5 miliar ke atas, 10 miliar ke atas, nggak ada masalah. Kalau nggak ada yang mereferensikan, pakai itu, saya juga pernah. Pakai itu baru mau. Jadi kalau ada orang yang wawancara hanya tanya, tanya tok, nah itu seperti itu. Jadi eh, advokat itu harus bisa dipercaya oleh orang lain. Karena klien ini akan membagi ceritanya kepada pihak lain. Pada konsultasi pertama, advokat harus secara sesama terlebih dahulu mendengarkan hal-hal diutarakan tadi itu ya. Seorang advokat harus mampu memberikan penjelasan kepada klien tentang berapa besar peluang perkara tersebut dimenangkan, tapi tidak boleh menjanjikan dan alternatif penyelesaian. Penjelasan ini begitu penting dan strategis sehingga harus didasari oleh hukum, alat bukti, dan fakta-fakta yang sah. Di samping itu, seorang advokat dalam wawancara juga perlu mengutarakan besarnya biaya, limit waktu, dan target tidak dicapai dalam menyelesaikan perkara. Jadi konkret, kita dengarkan, kita ngomong, ini bisa apa tidak perkara ini. Bisa dilanjut apa tidak? Kita sampaikan, oh bisa, oh tidak. Kalau bisa, kemungkinan besar kita menang apa kalah. Gitu. Kemungkinan besar presentasi seperti ini, seperti ini. Kita harus bisa ngukur. Karena sebenarnya kalau perkara perdata mau kan mau menang atau kalah gitu bisa bisa kita tahu kalau perdata. Cuma kita nggak boleh menjanjikan. Misalnya ya ada orang menempati tanah. Bekalnya apa? Kwitansi, kwitansi dari pemilik. Pernah beli kwitansi. Satunya punya sertifikat. Menang yang mana? Nah, iya, belum diputus kita sudah tahu menang yang mana. Ya, kalau sampai menang yang kwitansi keblinger kan. Nah, itulah salah satu contoh. Salah satu contoh untuk karena uh, perdata itu kebenaran formulir. Tinggal kita itu tugas kita mempromosikan toh. Nah, saya kemenangan kita itu kita punya betok, misalnya kita punya betok lawan dan kita. Tapi kita bisa menang. Kenapa? Ternyata sertifikat ini berasal dari betok
yang belinya setelah kita. Nah, itu tugasnya pengacara untuk promosikan, diulang-ulang. Sebenarnya antara betul dengan sertifikat lebih kuat sertifikat. Kemungkinan menang kita itu 40, yang sertifikat 60. Nah, tapi karena keahlian kita seorang advokat, kita promosikan terus, ini jual belinya lebih dulu. Sertifikatnya itu berasal dari petok yang jual belinya belakangan. Kita lebih berat untuk mendapatkan sertifikat sekalian. Karena kita menang. Nah, itu tugas kita coba seperti itu. Setelah dilakukan wawancara antara advokat dan calon klien, maka terhadap hasil wawancara tersebut dapat disusun kronologis berkala. Dalam hal ini banyak disusun secara tertulis kemudian tanda tangan. Sebelumnya itu dalam wawancara kita bertanya apa, di mana, bila mana, mengapa, bagaimana, segala segi tentang kalau bukti ya, kualitas bukti. Kalau seseorang, pelaku, kapasitas, legal standing, itu perlu kita uraikan. Legal standing orang menggugat, kapasitas orang didakwa, itu perlu kita cermati. Dan kualitas bukti. Bukti ini termasuk bukti yang punya nilai kuat apa enggak. Perbedaan bukti di perdata sama pidana. Itu harus menguasai. Supaya dalam wawancara itu kita benar-benar bisa memberikan kesimpulan yang benar. Ada yang tanya? Kemudian setelah tanya macam-macam, tadi sudah kita sampaikan, seorang klien itu banyak yang nggak jujur. Ya bukan nggak jujur, nggak bisa 100%. Hal itu jangan sampai menghantam kita ketidakjujuran klien ini. Seringkali seorang advokat itu dipanggil gara-gara minta barang, somasi ke pihak lain, kembalikan sertifikat. Padahal sertifikat dibawa oleh klien kita. Kita somasi ini berdasarkan informasi. Tapi buktinya mana? Kalau kamu dapat informasi itu. Itulah pentingnya suatu wawancara. Dalam wawancara, apa yang disampaikan klien tulis. Dia merasa ditipu. Siapa yang nipu ini? Apa bentuk tipuannya ini? Tulis semua. Setelah tulis semua, tanda tangani bersama. Berarti tugas kita membantu dia dalam hal masalah itu. Nanti kalau dia mengelak, kita tinggal tunjukkan. Saya ini, Pak Polisi, misalnya, saya ini melaksanakan tugas saja. Saya disuruh minta ini itu, ya saya lakukan. Saya tidak pernah minta kok. Mengelak. Kalau sudah dipanggil polisi, mengelak, ketakutan. Kita tinggal tunjukkan. Aman kita. Itu masalah bukti. Juga masalah honor. Kadang-kadang itu kita minta 50 juta. Jaminannya apa? KTP kakak saya bawa. Ya sudah, ayo jalan. Setelah perkara selesai, kita dibayar 30. Pak, KTP kembalikan. Kurang 20. Kalau nggak bayar gitu, Pak. Oh iya, tapi kan kurang 20. Malah Pak, usah menuju ke Pak. Nggak mau saya. Saya sudah terlanjur berharap. Saya rencanakan. Nanti kalau dapat 20, saya buat beli ini. Panjang.
wis direncanakan nggak dibayar kan mangkel. Nah, itu. Akhirnya jadilah konflik. Si klien ini lapor ke polisi. Pak, lapor kejahatan. Apa yang dilakukan KTP KKR? Siapa yang melakukan? Mantan pengacara saya. Oh ya, dipanggillah pengacara ke polisi. Pak, kamu bawa ini? Iya Pak. Kok nggak dikembalikan? Loh, kita kan punya retensi Pak. Hak untuk menahan. Loh, apa alasannya menahan? Karena kita belum dibayar. Benar tak? Benar. Ini buktinya. Transfer 30 juta. Loh Pak, kurang itu Pak. Loh, mintanya berapa? 50. Kurang berapa? Kurang 20. Mana permintaannya? Nggak ada. Ya kamu tanya. Serahkan. Sebelum kamu tak tidurkan keramik. Apa yang diserahkan? Makanya kalau umpama tadi itu, makanya sebelum puasa bikin perjanjian honorarium. Pembayaran pertama, termin pertama berapa persen, termin kedua berapa persen, termin ketiga berapa persen, total nilai berapa. Kalau menang dapat success fee berapa. Kita juga lawyer fee. Bikin. Nah kalau ada itunya, Pak kurang 50 ini loh perjanjiannya Pak. Oh iya, pelapor dipanggil lagi, kok janji kok, ya bayaran, kita menang. Kalau kita nggak ada perjanjian, kita kalah. Itulah pentingnya wawancara, pentingnya tindakan awal. Wawancara itu adalah tindakan awal. Tindakan awal termasuk membuat berita acara wawancara, termasuk membuat perjanjian penanganan perkara. Sangat penting. Anda lepas dari penyidikan polisi, ya karena dari awal tadi, karena wawancara, Anda tidak kena tipu klien, ya dari wawancara tadi. Jadi sangat penting wawancara. Sampai di sini, ada yang tanya? Sudah iya semua. Tanya aja nggak apa-apa. Perkara-perkara lain, peristiwa lain. Ada masalah. Ya, silakan. Pojok. Kedengaran semua. Beneran Bapak siapa? Nama saya Erwanto dari Alumni UWK 2010. Saya memiliki beberapa teman atau teman senior yang terjun ya di dunia advokat. Dari cerita, karena saya nggak tahu sendiri, bahwasannya itu ada biaya lain-lain. Sebenarnya biaya lain-lain yang bukan untuk advokat, bukan untuk operasional, tapi ada biaya lain-lain. Dari pengalaman Bapak, dari yang sudah berpengalaman, hal semacam itu tadi, itu kalau menurut kebiasaan Bapak, perlukah disampaikan di awal atau dibiarkan mengalir? Kalau memang ada baru disampaikan, ataukah di awal disampaikan untuk antisipasi? Apabila barangkali kalau disampaikan awal kan, kalau terjadi kan, oh udah tahu. Padahal nanti kalau nggak dikasih, tidak diberitahu di awal, nanti kalau ada seperti itu, nanti kita akan kepada kita, kepada Ya, Pak Irwan ya. Terima kasih pertanyaannya. Kebetulan saya tidak ahli dalam biaya lain-lain. Ya kan?
Tapi itu fakta. Ya, itu fakta ini Indonesia. Rata-rata orang yang bicara biaya lain-lain di depan itu advokat yang nggak mau belajar, nggak mau belajar. Dia nggak mau bicara hukum. Wis percuma hukum. Saya kenal Kapolda, saya kenal Kapolres, saya kenal Mahkamah Agung, saya kenal pengacara koper. Buat apa susah-susah? Rata-rata orang yang itu yang channelnya banyak banget. Rata-rata. Tapi perlu kita sampaikan, di awal itu saya sudah ngomong, Pak, ini kemungkinan 80%. Nah, kalau Bapak ingin memastikan, ya kita pastikan, kita menghadap, kan gitu. Tapi kalau nggak ingin memastikan, ya sudah, berarti gitu. Apa adanya? Ya, saya bisa jadi ini secara hukum menang ya, sebenarnya. Tapi bisa kalah kalau mereka pakai cara-cara curang. Nah, kalau sampean nggak mau dicurangi, ya sampean siap dengan segala cara mereka. Gitu. Jadi kita itu apa kata klien? Mau ditata, mau kita milih hakim, milih penyidik, bisa. Mau apa? Ya, nggak bisa. Perkara belum masuk, mafia hukum ya. Nanti hakimnya ini. Nanti putusannya ini. Nggak perlu sampean kayak putusan pakai. Itu pernah terjadi. Pra peradilan misalnya menang, wakil. Cara kerja mereka gimana? Ini saya sudah bikin pra peradilan. Saya masukkan ke pengadilan. Bukan masuk daftar loh. Masukkan ke kelompok mereka. Siapa yang setuju dengan ini? Siapa yang berani dengan ini? Wani piro. Aku wani. Sudah, masukkan. Nanti pegang orang yang berani itu. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau ngomong nilainya, kita tidak tahu. Mereka itu belum dibicarakan tanya sendiri. Iya kan? Suap menyuap itu tidak hanya di avokat, di lingkungan RT loh. Rokok itu orang yang ngasih rokok sama nggak ngasih rokok bikin surat ya cepetan sih ngasih rokok. Gitu. Tapi ada juga yang nggak mau. Saya merasa benar. Suruh nyuap pun nggak mau. Ditawari, dipanggil-panggil sama hakim. Mas, kamu kok gak rumoso? Rumoso apa Pak? Butuh sih. Karena merasa benar. Apalagi bank ya. Bank itu nggak pernah pakai uang. Sampai kredit bank. Saya mau kredit bank. Mau dieksekusi sama bank. Sama gugat. Bank ini nggak mungkin kalah. Aturannya dari awal sampai akhir ada. Kaki sampai ujung rambut ada. Dan sampai yang menerima uang. Kok sekarang banknya tidak? Tanpa bayar hakim, pasti menang. Saya beberapa tahun pegang bank muter Indonesia. Nggak pakai uang-uang. Kecuali perkara yang abu-abu ya. Perkara yang abu-abu. Itu masih bisa. Tapi perkara yang lawannya itu pemain tanah. Paham ya, Pak? Jadi tetap kita singgung, kita ngomong terbuka. Kadang-kadang di sini itu ada yang lain. Mereka sebelum datang ke kita, mereka sudah tahu pengacara ini model apa, ya kan?
Sampai nanti kalau sudah jadi pengacara, lihat orang, ini pengacara pidana, ini pengacara perdata, ini perbankan, kamu bisa tahu. Ini yang bisanya lobby-lobby, ini yang bisanya, ini bisa tahu dari penampilannya. Biasanya yang pengacara pidana itu wah, belum Pak, bling-bling. Pokoknya kelihatan sepatunya aneh, wowo, ya, sabuke gambar lowo misalnya. Pokoknya nanti kelihatan. Itu biasa sukanya entertain di tempat apa gemerlap identik dengan itu pengacara pidana. Kalau pengacara perdata, wabi, panas-panas sih nggak jas-jasan, ya gitu, kasihan. Padahal habis ini itu biasanya mereka terbiasa seperti itu. Jadi bisa dibedakan. Itu secara garis besar. Ada yang setengah pidana, setengah perdata juga ada. Secara garis besar itu. Lanjut ya. Ada yang tanya lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Darus Adventus dari UTN, alumni 2019. Ini ada kasus baru, Pak. Senior saya ikut tim A selama 2 bulan. Nah, dia itu ikut menyelesaikan kasus, terus tetapi tidak dimasukkan ke surat kuasa dan tidak diupah selama 1 bulan. Itu bagaimana, Pak? Apakah itu melanggar undang-undang advokat atau gimana? Terima kasih. Kasusnya gimana? Nggak dimasukkan? Ikut kasus? Eh, kakak saya ini, senior saya ini ikut ke tim A, ikut ke pengadilan sampai kasusnya selesai. Tetapi selama 1 bulan dia tidak dimasukkan surat kuasa ke tim A-nya ini dan tidak digaji selama 1 bulan. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Ya. Maksudnya gimana itu melanggar undang-undang gitu kan? Jadi gini, kita itu advokat, merasa menangani perkara atau tidak, ukurannya di kuasa. Kalau kamu masuk kuasa berarti kamu menangani. Kalau kamu nggak masuk kuasa ya nggak nangani. Nggak bisa mewakili. Berarti kakak kamu itu ya hanya main-main aja ke pengadilan itu. Lah iya, kalau masalah nggak digaji, itu tergantung kesepakatan. Dia di situ sebagai apa? Kalau dia magang, ditarik bayar pun bisa, karena dia belajar di situ. Tapi kalau kerja ya harus dibayar. Makanya masuk ke situ itu kesepakatannya apa, sebagai apa, itu harus jelas. Advokat harus bisa membela dirinya. Kemudian kalau dia dianggap sebagai diajak menangani perkara, ya harus masuk kuasa. Kalau nggak masuk kuasa, jangan mau diajak ke pengadilan. Jangan mau diajak ke tempat polisi. Untuk apa? Baru nyadar. Ya, jadi itu kalau saya simpulkan, kesalahan dari senior kamu. Intinya itu, senior kamu itu dari awal nggak mau bikin kesepakatan. Ya kan? Kalau dia dianggap diajak menjadi
penanganan perkara. Gak mau tanda tangan kuasa, gak mau minta tanda tangan kuasa. Saya misalnya disuruh, nah contoh, gak usah senior kamu. Saya, Pak, tolong Pak, urus no tanah itu, nang kelurahan. Nanti kalau hasil, tak 50%. Saya nggak minta kuasa, saya ngurus jalan. Ah, ternyata di pertengahan jalan saya ngurus. Ini sudah sama orang lain hasil. Saya nggak dikasih. Ya nggak ada masalah. Karena saya sendiri yang salah. Saya sendiri yang nggak mengikat. Kalau disuruh ngurus ya ikatan. Makanya tadi perjanjian di awal. Hak dan kewajiban itu. Itulah pentingnya wawancara. Harus jelas yang kamu lakukan itu. Kamu ini main, kamu ini kerja, kamu ini mewakili, kamu ini mendampingi, harus jelas. Di awal harus jelas. Kalau nggak jelas, ya salahmu sendiri. Karena kamu nggak minta. Gitu. Ada juga yang pemberi kuasa yang kena itu. Ini kebetulan senior, kamu misalnya orangnya rumah lembut, nggak mau minta. Ada juga nggak mau jelas di depan, lawannya seorang LSM, mintanya berlebihan malah. Itu pernah terjadi. Marah-marah, ngancam-ngancam, bicara nggak karu-karuan, ancaman, kekerasan verbal. Ya, itu. Bisa korbannya bisa dua belah pihak loh itu, kalau nggak jelas. Bukan hanya orang yang diberi kuasa, pemberi kuasa juga bisa diteror. Kamu sudah nyuruh saya sudah habis ini. Bisa itu. Penting sekali wawancara itu buat klien dan advokat. Advokat dilindungi, klien juga dilindungi. Ya, jelas? Ada yang tanya lagi? Mungkin saya akan memberikan kesempatan dulu pada para peserta yang ada di Zoom meeting untuk bertanya sebelum dilanjutkan kepada peserta yang ada di kelas. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sepertinya belum ada yang bertanya, saya akan Permisi Pak. Saya dari Fakultas UPH. Saya mau bertanya tentang perjanjian honorarium antara advokat dengan apa itu klien. Seumpama klien memberi permintaan honor tentang apa itu upah di depan ataupun di belakang, itu bagaimana Pak? Konsekuensinya antara pemberian di depan maupun di belakang itu. Umpama contohnya itu kayak si apa itu klien itu minta pengacara dulu yang memberikan dana, misalnya masuk pengadilan pertama sampai selesai itu, lalu setelah selesai menang itu klien nggak mau memberikan upah di depan itu tadi, bagaimana penjelasannya? Saya jawab langsung. Bu moderator, ya, saya jawab. Ya. Kalau masalah itu, bukan penjelasannya ya, tapi bagaimana kita supaya aman. Bagaimana kita supaya aman. Kalau kita mau menerapkan itu, biasanya pengacara yang baru-baru itu dapatnya perkara yang gosok-gosok. Ya, jujur itu. Dari perkara sudah diputer, pas diurus. Itu. Sudah ditawarkan orang nggak ada yang mau. Ya kan? Perkara ya rumit, ya kan duit isisan. Kayaknya gitu. Nah kalau kita nggak
ngambil, ya nggak ada perkara, kan gitu loh. Akhirnya terpaksalah kita memutuskan untuk ngambil biaya belakang. Bisa terjadi itu. Kemudian kalau mau kita seperti itu, yang perlu diperhatikan, semuanya harus diperjanjikan. Pertama itu berapa biaya atau persentase yang akan dikasihkan ke kita. Yang kedua, bagaimana hubungannya. Jangan sampai nanti sudah enak, di atas angin diputus. Jadi katakanlah tidak boleh memutus puasa sepanjang apa, sepanjang tidak ada pelanggaran. Itu harus dicantumkan. Jadi biaya, hubungan, menjaga hubungan ini. Gitu. Yang ketiga, jaminan. Misalnya kaitannya dengan pembayaran atau penyerahan barang. Yang berhak mengambil itu harus pengacaranya. Supaya terjamin. Kalau menang. Supaya terjamin pembayaran, berhak menerima pembayaran dalam perkara ini, dalam kuasa. Berhak menerima barang dalam perkara ini. Berhak menandatangani perdamaian. Itu yang kalau mau menangani perkara terlebih dahulu. Biasanya 50-50, 50%. Itu ya. Paham ya? Paham ya? Saya sendiri merasa gini. Seorang avokat itu tidak bisa atau tidak boleh hanya berpikir materi untuk mendapatkan pundi-pundi. Tapi juga harus ada nilai sosialnya. Makanya ada pro bono, pengacara gratis, atau gitu-gitu. Tapi karena kita bukan LB yang pro bono, kita juga beberapa kali mengambil perkara yang tidak bayar. Kita danai. Tentunya dengan memperhatikan kondisi klien yang memang layak untuk didanai. Kita lakukan itu. Jadi untuk mengimbangi kita, supaya kita itu enggak kedunyan lah, ibarat juga. Tuh, enak uang. Kelihatan, wah, dia bisa oleh sakmin untuk uang. Ada orang datang, aku bisa sakmin itu kok. Jangan sampai seperti itu. Supaya pikiran kita bersih. Itu yang kita lakukan selama ini. Yang lainnya, boleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator Mbak Andin Larasati SH. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Alvito Rafif dari Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya, angkatan 2020. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Sururi mengenai teknik wawancara klien, di mana seorang advokat itu harus mampu menunjukkan skill agitasi dalam mempengaruhi klien dalam wawancara dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan saya itu berkaitan dengan dinamika yang sering terjadi dalam profesi advokat, di mana satu case seorang advokat yang diberi kuasa oleh klien dan menangani ataupun mendampinginya di tingkat kepolisian, seringkali ketika naik tahapannya di tingkat pengadilan itu seorang klien tersebut sering untuk berganti pengacara tanpa memberitahukan ataupun tanpa mencabut surat kuasa sebelumnya, sehingga membuat pengacara pertama ini merasa dirugikan baik secara material maupun secara immaterial. Akhirnya di tingkat selanjutnya tersebut, di pengadilan tersebut, pengacara pertama tidak mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dipakai lagi jasanya, sudah tidak digunakan lagi jasanya. Justru malah klien tersebut menggunakan jasa dari pengacara lain. Dan ketika case-nya seperti itu, pertanyaan saya adalah yang pertama, bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh pengacara pertama untuk pada akhirnya tidak mengalami kerugian, karena kan dia tidak diberitahu bahwa dia sudah klien tersebut sudah ganti pengacara dan tidak ada pencabutan surat kuasa. Yang kedua pertanyaannya adalah
langkah preventif seperti apa yang bisa dilakukan oleh seorang advokat atau seorang pengacara agar supaya tidak terjadi permasalahan seperti itu, tidak diganti sewenang-wenang oleh klien tersebut. Kan hal yang demikian justru akan sangat merugikan pengacara itu sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab terlebih dahulu. Satu pertanyaan kan itu. Satu rangkaian kan. Cuma bisa-bisa kan. Mungkin ada yang tahu di Banyuwangi itu ada orang pengacara yang nebar-nebarkan uang. Nah, di Polsek atau Polres Banyuwangi itu karena dia diputus oleh kliennya. Ini yang seperti ini yang terjadi. Ya, ada yang tahu ya? Dengar ya, itu viral kok. Marah-marah. Polisi kalau kurang uang, ambilin. Itu juga advokat tadi. Itu sebenarnya juga nggak etis, melanggar kode etik. Tetapi itu sangat marah, sangat jengkel. Dan banyak sekali saya mendapatkan laporan atau curhatan dari teman. Dia diputus, nggak sampai pengadilan, diputus oleh kliennya di pendampingan pidana. Ya. Rata-rata itu karena mereka itu bermasalah dengan penyidik. Jadi hal itu terjadi. Biasanya itu penyidik menekan klien, menekan terdakwa tersangka untuk berganti pengacara, untuk memutuskan. Jangan pakai itu, jangan pakai itu. Kalau pakai itu, kamu tak kamu tak seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena satu, penyidik punya kepentingan yang khawatir kepentingannya itu kita halang-halangi. Jadi dia itu, dan kita datang ke situ. Kenapa dia khawatir? Karena kita datang ke situ itu dengan kaku, dengan keras. Gak bisa ini, gak bisa ini. Itu masalahnya yang terjadi seperti itu. Perkaranya biasanya perkara yang nggak ada ilmunya, narkoba, sering itu diganti, kemudian judi atau apa, sering perkara yang nggak ada ilmunya, perkara yang butuh lobby-lobbyan saja. Makanya pakai pengacara sembarangan yang ditunjuk oleh penyidik. Tapi itu berkali-kali saya dicurhati. Tapi saya sendiri tidak pernah mengalami itu. Saya ke Polres, datangi masalah narkoba, masalah judi, nggak pernah kita diganti. Itu kembali pada diri kita. Kalau kita sebagai advokat dan officium nobile, kita datang dengan sopan, dengan penampilan rapi, dan kita juga datang tidak dengan gaya-gaya apa ya, kayak preman. Pak ini opo, Pak ini anu, Pak ini begini kan gini Pak, harus kan gini, kan gitu. Nggak seperti itu. Tapi kita persuasif, kita datang, Pak ini saya dari keluarganya, saya coba Pak, ini masalahnya apa sih Pak? Ini kalau memang narkoba, ini apa sih? Kita gitu, kita gali. Nah setelah kita gali, kita kasih informasi, loh Pak, taruh itu Pak, asli begini, itu Pak. Mereka juga nggak merasa khawatir, kita kena gitu loh. Penyidiknya juga nggak merasa khawatir. Kalau mereka nggak merasa khawatir, mereka nggak akan nekan si terdakwa tersangka tadi. Gitu loh, Ustaz Pak, nanti seperti ini kita harus menunjukkan kalau kita punya kemampuan. Kuncinya harus menguasai.
kita tanggung jawab terhadap perkara. Tanggung jawab perkara itu apa? Kita harus paham perkara tersebut. Tanggung jawab terhadap penampilan, tanggung jawab terhadap profesi. Aman. Kalau seperti itu aman. Saya kemana-mana aman. Banyak orang tengkar sama penyidik. Gak dikasih duduk lah. Yang disuruh keluar lah. Selama ini saya aman. Justru saya pengen nggak aman kok. Ini saya. Benar. Kalau nggak aman, saya mau ganti. Saya itu, kita advokat ya, bukan saya. Kita advokat itu levelnya di atas penyidik. Mereka itu SMA. Ya, jangan merasa di bawah penyidik loh. Jangan merasa di bawah penyidik loh. Kalian semua. Kita itu sebenarnya di atasnya. Kita S1, hukum. Mereka itu SMA. Pengetahuan mereka terbatas di bidang atau di tempat itu. Kalau tipikor itu pernah tangani itu dong. Kalau DE harga ya harga. Jadi kita jangan sampai kalah. Kalau sampai mereka macam-macam, ya kita laporkan. Ada wasdi. Kita minta ke Kasat, kita minta ke Polres, Kapolres, kita minta ke Kapolsek. Kalau di tingkat Polsek, sampaikan semuanya, minta ganti penyidik. Dan itu dilakukan oleh senior kita. Penyidik gak profesional, penyidik ini. Bisa itu, diganti bisa. Jangan takut. Dan saya nggak pernah ngalami. Kalau saya ngalami, nggak boleh duduk, disuruh keluar. Tak ganti penyidiknya, tak mintakan. Sama jaksa kita juga nggak boleh merasa di bawahnya. Kita sejajar sama hakim. Banyak loh mindsetnya yang merasa di bawahnya. Kon Kapolres ya bagi anak bangsa. Siap undang. Bagi saya, kamu ya polisi biasa. Itu juga. Kajari, ya bagi anggotanya. Bagi saya, ya jaksa biasa. Caramu saja untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, menjadi itu kan gitu. Patokannya itu hukum, bukan karena DE punya kekuasaan bisa nembak orang ke kita. Berarti kita nggak berdasarkan hukum, berdasarkan kekuasaan. Ya, kembalikan pada berpikir kita, kejernihan berpikir kita. Kamu hakim, ya wis, hakim mau, ya tugasmu apa lakukan. Saya pengacara ya pengacara. Jangan merasa di bawah hakim. Jangan merasa di bawah jaksa, jangan merasa di bawah polisi, jangan merasa di bawah penegak hukum lainnya. Oh saya gitu. Pernah saya rame sama jaksa. Saya tanya, dan. Dia jawab jaksa. Gitu. Saya tanya lagi, ya jawab jaksa. Saya minta pada hakim, Pak tolong dipindah. Gitu. Saksi duduk di tempat penuntut umum pindah ke belakang. Ya, kok bisa gitu? Setiap saya tanya dia yang jawab. Saya tanya saksi, JPU yang jawab. Rame akhirnya, banyak orang nonton. Jangan harap saya minta hormat terus nanti dikasih keringanan kita dikasih peluang untuk melobi, jangan harap. Saya enggak seperti itu. Macam-macam, enggak sesuai aturan, enggak sesuai hukum acara, tak lawan. Dan akhirnya putusannya kita lebih baik dari yang lainnya, dari yang tunduk-tunduk. Karena mereka bukan yang menentukan tuntutan, yang menentukan atasan. Itu salah satunya. Sama hakim pernah kita gara-gara saya minta untuk pemeriksaan setempat, enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Kan sudah pernah diperiksa. Saya perlawanan. Waktu di gugatan awal kan sudah diperiksa. Gugatan awal kita enggak diikutkan. Loh, tapi kan sudah diperiksa loh. Tapi kan enggak ada saya. Ini enggak bisa, enggak mau saya.
wangi sampai intonasinya ditinggikan supaya kita takut. Ya, tambah tak tinggikan sih. Akhirnya manggil yang senior. Manggil yang senior. Ini gimana? Maunya gimana? Maunya saya ini hak kita. Ini masalah tanah. Harus ada pemeriksaan setempat. Tidak lapangan harus ada. Akhirnya ditutup. Pernah kita diberikan sama hakim. Mas, Pak saya minta putusan selah. Karena ini ada eksekusi. Nanti diputus di belakang. Kalau tidak bisa Pak, lanjutkan dulu. Tidak mau saya Pak. Apa kata? Kamu itu pengacara kapan? Saya ini sudah mutra Indonesia. Ini sudah Pak lakukan berkali-kali. Kamu itu pengacara kapan? Kok bantu sama saya? Mohon izin. Apa hubungannya perkara ini dengan lama saya berbicara? Saya begitu. Hukum acara menyatakan saya silakan kan gitu ya. Jadi harus jelas di depan. Jadi kita mau melawan, kita pakai ketat. Melawan dalam arti ketat undang-undang. Ini dikit tolak, ini dikit tolak, ini dikit tolak. Atau kita mau yang soft, yang ya udah nggak apa-apa, tergantung pada klien. Oke, ada yang tanya lagi? Silakan. Biar dengar yang online. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya dan ilmunya. Nah, saya ini ingin bertanya, apa konsekuensinya apabila pengacara itu menelantarkan seorang kliennya, seperti contoh pengacara meminta uang 30 juta misalnya, terus dalam surat kuasa tersebut menyatakan bahwasanya akan mendampingi sampai proses perkara tersebut selesai, baik di tingkat pertama sampai ke kasasi, Pak. Dan itu ditelantarkan pada saat sidang di tingkat pertama tidak selesai, Pak. Apa konsekuensinya hukum bagi seorang pengacara tersebut? Apakah bisa dituntut pidana ataupun perdata? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau penelantaran klien itu kaitannya dengan kode etik ya. Beda dengan penelantaran keluarga ya. Istri itu beda. Konsekuensinya dicerai. Kalau klien ini kaitannya dengan kode etik. Kode etik ini Anda bisa dituntut. Pertama dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Anda disidang. Putusannya nanti bisa ringan, bisa berat, bisa dipecat. Tergantung pada hasil
atau kualitas penelantaran tadi. Setiap perkara akan berbeda. Dengan ditelantarkan itu, orang ini akan dirugikan seperti apa? Apa yang rugi besarnya kayak apa? Misalnya perusahaannya jadi gila, misalnya atau apa, atau apa. Berawal dari mana? Misalnya waktunya jawaban nggak jawab, waktunya apa nggak apa. Akhirnya diputus kalah karena butuh-butuh nggak diajukan. Bisa itu. Ternyata dilihat dalam berita acara sidang nggak pernah hadir. Bisa seperti itu. Tapi kalau pidana belum ya, kecuali detail ya. Detailnya itu misalnya advokat tadi mengajukan biaya sidang pertama ini, sidang kedua segini, sidang ketiga. Ternyata nggak pernah sidang. Berarti kan ada nilai yang diminta. Itu bisa dipidanakan. Kan kalau kita nagih operasional kan gitu. Sekali sidang 1 juta, sekali sidang 3 juta. Katakanlah dalam satu perkara tingkat PN itu 10 kali sidang. Ternyata nggak sidang sama sekali, ya bisa dipidanakan. Tapi kalau tanpa itu nggak bisa. Bisanya di kode etik. Kode etik ini akan lihat seberapa besar Anda menelantarkan akibatnya berapa besar. Yaitu perkara yang gugatan-gugatan abal-abal ya paling ringan. Mungkin gugat ya gugat abal-abal, aku ya males. Tapi nek menyangkut hidup mati seseorang, ya berat ya, bisa dipecat. Itu ya, jadi tergantung pada ya. Laporan Dewan Kehormatan itu Anda misalnya ke Pradi, ke Sekretariat Pradi akan diarahkan ke Dewan Kehormatan. Di sana ada kayak panitra yang menampung, ada orangnya juga, stafnya juga, gitu. Sekarang, oh ini Dewan Kehormatan di sini alokasi, silakan datang ke sana. Jadi Anda kan lapor misalnya, melaporkan seseorang ke Pradi. Sama Pradi ini juga dikasih, sama DPP Pradi ini dikasih pengantar untuk ke tempat Dewan Kehormatan. Nah itu Anda juga pelapor ya, maksudnya pelapor juga tak kasih ini, ajukan ke sana. Bukan, Dewan Kehormatan sendiri. Pengadilan advokat. Pengadilan tapi pengadilan advokat. Ya, kalau konsekuensi dari misalnya orang yang baik, apakah itu langsung bisa jadi advokat atau gimana? Tahu juga. Kalau sekarang itu dipecat itu bisa jadi nggak bisa ikut. Karena pemecatan ini akan dikirimkan ke Mahkamah Agung dan ke pengadilan tinggi setempat. Kalau dulu enggak, jadi orang bisa berpindah-pindah. Kalau sekarang kalau sudah dipecat loh, putusan pemecatan akan dikirim ke Mahkamah Agung sama pengadilan tinggi yang menimpa tadi. Itu seperti itu. Jadi untuk pindah ke tempat lain sulit dan pengadilan setempat akan tahu, oh, kamu sudah tidak bisa jadi apa. Ya, yang lainnya mungkin. Saya lanjut dulu ya. Kayak tempat wawancara. Jadi selain teknik wawancara tadi, tempat wawancara itu juga berpengaruh terhadap hasil wawancara. Misalnya wawancara kok di tempat karaoke misalnya. Ayo Pak, wawancara aku, konsultasi. Ya, yuk. Ketemu di mana? Happy Papi. Suara dangtung dangtung gitu. Wawancara kan gak efektif. Ya mungkin itu
awalnya saja, kok gini ya. Selanjutnya itu kok gampang, nggak mungkin efektif, ya kan? Wawancara itu sebenarnya ya harus di tempat utamanya ya, di tempat awalnya atau utamanya di tempat eh, kantor pengacara. Kalau pengacara belum punya kantor, ya di rumah pengacara. Itulah pentingnya kantor sebenarnya untuk menentukan kepercayaan, kewibawaan kita. Itu dari kantor. Kantornya semoga apa, sebagus apa, administrasinya, itu yang menentukan kita wibawa dan kepercayaan. Jadi kalau saya disampaikan sama senior, kamu pernah nggak nagih? Orang harus tahu, saya advokat ini harga berapa. Itu harus paham dengan dirinya. Aku nek nagih sak ini nggak banyak, aku nagih sak ini banyak. Itu iso. Nah, kalau kamu nagih seseorang, Pak, bayar Pak, berapa? 50. Orang yang masih nawar, berarti wibawamu ini belum sampai di situ. Perlu ditambah lagi wibawanya. Wibawa dari apa? Ya dari kantornya, penampilannya, mungkin pakaiannya yang branded, mobilnya yang ya, Lexus atau apa kan gitu lah. Mungkin itu juga pengaruh. Nah, kamu bawa sepeda ulung aja loh. Minum ngajak ketemu di mana? Taman Bungkul loh. Gimana bisa narik besar? Gak bisa. Piro kon senengan menang kene kon tak kei sak wulan nang kene terus paling tak piro kan gitu kan. Makanya ada ya sampai nyewa mobil, nyewa apa. Tapi itu enggak perlu. Kalau saya loh, apa adanya, tapi kita tingkatkan diri terus. Orang mau mengeluarkan uang, itu ketika sudah tahu kantor kita. Tingkat perceraian loh, perceraian. Saya disurvei ke rumah saya, ketemu di pengadilan, tak tangan. Iya, oh, juta setengah. Iya Pak, kok tapi ya Pak, saya belum pulang, dia survei. 2,5 juta loh survei ke rumah. Kalau nggak ada rumahnya, nggak mau bayar. Ya. Kalau nggak tahu rumahnya, jaga nih orang Melayu. Gitu. Ya. Itu wajar. Apalagi yang kita puluhan juta. Itulah. Mereka nggak akan bayar. Jadi tempat wawancara itu rumah. Atau kalau itu perusahaan, kita diundang wawancara di tempat perusahaan. Atau tempat yang kita janjikan. Di kafe yang nggak ramai. Bolehlah di mall yang nggak ramai. Mungkin ada ini pengunjungnya sepi, bisa ngobrol panjang sambil ngopi bisa zoom dan Starbucks tapi yang nggak terlalu ramai. Ramai ya berdoa ya nggak bisa berumur. Itu tempat wawancara di tempat advokat atau di tempat yang disepakati. Wawancara diusahakan di tempat advokat. Tapi hal itu bukan harga mati yang harus diterapkan karena dalam ada calon klien yang mungkin karena suatu tidak dapat mendatangi kantor advokat seperti karena alasan psikologi klien terganggu karena perkara tersebut karena klien ditahan atau karena klien berada di suatu tempat yang tidak ingin diketahui oleh orang lain sebagainya sehingga dalam hal ini dicari tempat klien hadir merasa nyaman melakukan interaksi dalam wawancara tersebut namun tidak wawancara dapat dilakukan di beberapa tempat diantaranya dalam perkara pidana misalnya kliennya dalam tahanan nggak mungkin bisa ke rumah kita ya kan kita datang ke sana kamu kena opo kok bisa ditahan gini kita ke tempat tahanan penyidik bon keluarkan nah, itu nempeli kata ya, kak nempeli sama nggak surat sih pengajuan kok 3 hari baru turun suratnya baru nempeli usus kamu ngajak untuk kondisi bos tak tok nih
itu emang jalan pintas kadang-kadang. Tapi kalau yang nggak terlalu urgent ya, kita melakukan hal seperti itu yang nggak urgent, yang tidak merugikan hak orang lain, yang tidak membalikkan kebenaran, itu masih, kalau menurut saya masih ditoleransi. Tanpa itu semua kita juga kurang kurang profesional, dianggap kurang mampu, dianggap nggak punya jaringan. Tapi jaringan itu apa ya? Uang itu yang berbicara. Tanpa uang ya nggak jalan jaringannya. Kan gitu kan. Jadi itu juga perlu sepanjang tidak yang vital, tidak yang uh, membalik kebenaran, itu perlu untuk melancarkan. Di suatu tempat maka wawancara dapat dilakukan di tempat di mana calon klien jalan atau organisasi. Dalam hal perkara pidana calon tidak jalan atau dalam perkara perkara pidana dapat dilakukan kantor advokat, kantor tempat tinggal klien, tempat yang disepakati para pihak, dalam hal ini dilakukan di kafe, tempat hiburan dan sebagainya. Ada, jangan bilang nggak ada. Di tempat hiburan orang konsultasi itu. Tapi jangan konsultasi cerai ya. Kita bisa bayangkan. Karena jelas lawan jenis itu. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam wawancara. Penampilan yang rapi sehingga memberi kesan baik dari klien buat advokat. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam wawancara tersebut seperti alat perekam, peralatan tulis, dan sebagainya. Mempersiapkan materi yang berkaitan dengan perkara yang akan ditangani. Kalau dilakukan dalam perkara dari penampilan itu perlu. Kita pernah satu kantor dengan senior saya. Tiap hari itu pakaiannya itu aja. Jarang disetrika lagi. Ya. Ternyata apa? Di balik itu semua, dia suka meleak, dia suka dunia malam. Akhirnya apa? Tidurnya kemalaman. Akhirnya gak sempat cuci baju, gak sempat setrika, gak bisa ngurus hidupnya sendiri. Itulah yang dipikirkan oleh klien. Kalau Anda nggak rapi, berarti Anda nggak tertib. Kalau Anda nggak tertib, Anda nggak punya peluang untuk berpikir di saya pada klien. Itu yang dipikirkan. Tak harus pakaian mewah, enggak. Dan branded itu enggak. Tapi itu tadi yang rapi, yang tertata. Itu menunjukkan kalau kita tanggung jawab pada diri kita. Tanpa itu kita dianggap nggak tanggung jawab. Bila kalau pada dirinya saja nggak tanggung jawab, apalagi sama klien. Bisa-bisa di jalan juga dihapus nomor sampean. Ayo Pak, tukaran nomor. Ya, ayo, ayo. Sama asosiat siapa kan. Di jalan hapus karena nggak percaya. Alat-alat yang digunakan. Jadi mejanya ya, kalau meja makan kan ada gelas, ada itu, piring, ada tempat sendok. Tapi kalau meja kerja ya harus ada poin, ada pensil, ada kertas, ada komputer, ada apa saja lah. Itu yang diharapkan. Mempersiapkan materi. Kalau orangnya sudah telepon dulu, Pak, saya mau konsultasi ini. Mudah-mudahan disiapkan. Kaitannya dengan apa? Kepilitan, pajak, atau kaitan dengan apa? Pak, mudah-mudahan bicara seperti ini. Saya pernah dikasih tahu orang Cina yang dia ditipu oleh junior saya. Nipunya besar. Pak, kok bisa percaya, Pak? Akhirnya kembali ke kita. Kok bisa percaya? Iya, percaya saya itu. Setiap dia bicara, dihubungkan dengan undang-undang. Pak ini, oh bisa. Pak digugat di mana? Oh, 118. Gugatannya di tempat ini. Pak, ini bukti ini apa saja? Oh, berdasarkan ini.
163 IR. Bukti itu harus surat, harus benar. Jadi semua ucapannya dihubungkan dengan undang-undang. Nah itu orang jadi kepincit. Ini rahasia loh ini. Sama bisa narik orang besar gara-gara itu. Menghafalkan undang-undang. Nah, ini saudara bisa berdasarkan pasal ini. Ada berhak ini. Berdasarkan pasal ini ada berhak ini. Nah, itu orang jadi percaya. Kok merasa benar? Nah, ujung-ujungnya ditipu. Jadi struktur wawancara, ada pembukaan, orientasi tentang apa yang akan dibicarakan, dilakukan dari terjadi dalam wawancara. Awal wawancara digunakan untuk menciptakan hubungan baik antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai, membuat keduanya terlibat dalam wawancara dan menjadi bebas, leluasa, dan tidak terhambat serta komunikasi dengan jujur, tulus, enak, menciptakan suasana saling percaya, saling kehendak, menjelaskan maksud dan tujuan. Tadi kita pertama ketemu dengan klien itu tak langsung, apa masalahnya? Mana apa? Ini ya apa ini? Dan kita kirim. Gimana Pak? Namanya siapa? Apa orang mana? Oh, orang sana itu iya. Masa ada yang di sana? Bahasa basi adalah seakan-akan kita ini masuk dalam kehidupan dia menjadi satu. Iya Pak, saya punya teman dari sana. Oh kerja di sini. Oh saya punya teman ini. Nyambung. Jadi setelah disambung itu merasa enak. Nah, di awal pembukaan itu seperti itu. Kalau sudah merasa enak, baru apa Pak? Masalahnya Pak, saya ini kena ini, Pak. Atau saya hilang melakukan. Oh ya biasa Pak, sudah beberapa kali ada seperti itu. Yang penting ke depannya saran-saran itu perlu kita sampaikan. Yang penting ke depannya kita harus seperti ini. Tapi ini jangan diremehkan juga Bapak. Jadi kita bertindak itu seakan teman, bukan orang yang transaksi perkara gitu. Kayak kita di hadapan penyidik kita. Ayo, apa masalahnya? Kamu siapa? Kamu ya aku ya kamu. Jadi, oh aku bekerja sini. Oh iya, orang tua saya dulu ya kerja di sana. Oh aku dari sini. Oh iya, saya juga sering ke sana suka makanan. Jadi jadi gitu. Kita cari persamaan-persamaan. Baru ngobrol kalau itu tentang caranya. Misalnya sepraktik dulu. Tidak ada pernah wawancara. Tidak ada yang pernah wawancara. Paling sama pacari sama bojone. Tekon dia lo IWA sih. Wah gak cocok. Jam sampai ini lapo kan gak dibuka-buka. Di tengah merupakan tubuh wawancara, merupakan baik pokok dari wawancara memakan sebagian besar waktu wawancara serta pihak wawancara saling berkontak, bicara paling intensif, saling bertanya dan saling bicara dengan. Jadi ketika kita sudah membawa ke suasana yang baik, kita fokus. Misalnya kita ada mau gugatan waris, kita fokus. Siapa yang meninggal? Siapa yang ditinggalkan? Punya anak berapa? Catat semua. Ya, ini anaknya ini masih hidup, ini yang masih hidup. Ini dua ini siapa? Punya anak berapa? Terus fokus. Jadi ini masa silsilahnya. Kalau masalah ini objeknya, ini berawal dari mana? Jual beli, apa waris, atau apa, kondisi atau apa? Tuh, ada seriusnya, jangan terus gak serius terus. Sudah tahu kesimpulannya, baru kesimpulan penutup wawancara pada akhir wawancara sudah wawancara dan cukup berhasil isi-isinya diterangkan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara itu dan tidak lanjut apa yang dilakukan wawancara dan apa yang diharapkan dari pihak yang wawancara. Setelah diceritakan semua, kita harus bisa menyimpulkan ada kejanggalan di mana. Oh, kejanggalannya di sini. Atau di bagian yang nggak rata. Nah, kalau sudah ada
kejanggalan. Cara untuk mengembalikan haknya ini bagaimana? Harus bisa, harus somasi, harus itu disampaikan di kesimpulan. Pak ini Pak, Mbak, Bu, Pak, ini intinya sampai ini dizolimi. Cara dolimnya seperti ini. Nah, kalau Bapak ingin memperjuangkan hak Bapak, kita harus melakukan upaya ini. Tapi kita awali dengan peringatan, informasi. Nah, nanti kalau sudah masuk di pengadilan, yang perlu Anda siapkan ini, biayanya segini, buktinya ini, saksi, misalnya itu. Kita sampaikan semua di depan dalam wawancara kesimpulan tadi. Teknik bertanya. Nah, pertama perkenalkan diri. Supaya, Pak, nama saya Jururi, saya advokat, saya sudah lama, saya juga ikut di organisasi ini. Supaya dia ada kepercayaan. Kemudian mulai wawancara, pertanyaan yang ringan bersifat umum. Sudah berkeluarga, Bapak, saudara berapa, yang umum dulu. Lakukan pendekatan tidak langsung pada persoalan. Hal-hal yang belum pada persoalannya. Misalnya hobinya apa? Oh, saya hobi makan bakso. Nah, ya, kapan-kapan bawa sini Pak baksonya. Kita makan bersama. Jadi, kita bicara hobi apa Pak? Olahraga. Oh iya Pak, kita olahraga apa? Oh iya ini bintangnya ini. Sepak bola. Oh berarti suka ini. Tim ini ya kita gitu. Jelo, kita kasih. Hindari pertanyaan yang bersifat belit-belit dan hindari penggunaan istilah-istilah atau bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pelajar. Ya, istilah yang bisa dipahami itu biasanya istilah kedaerahan. Ya, kalau sudah viral ya jelas paham. Ya. Orang Madura, bahasa Madura yang diomongkan, yang orang Batak, bahasa Batak harus dihindari. Tanya juga harus sesuai dengan umum-umum. Dan tanyaannya nggak belit-belit, nggak nyindir-nyindir. Gimana ya? Umpama gini. Tapi nggak usah umpama, langsung aja. Seandainya kita nanti ini berandai-andai, itu berbelit-belit. Tanya aja. Seandainya sampai punya bukti, dan aku minta bukti ini, jangan seandainya kan gitu. Nah itu nggak bagus dalam wawancara. Kayak anak minta ke orang tua berandai-andai, itu nggak boleh. Kita harus tegas dan tegas. Waduh, ya, ajukan pertanyaan konkret, harus tetap menjaga suasana agar tetap informasi. Teknik mendengar, wawancara, mendengar pendapat, informasi secara seksama, jangan disela. Kuncinya pengacara itu harus uh, mau jadi pendengar yang baik. Salah satunya menanggapi pertanyaan klien sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jadi kalau klien tanya itu kita dianggap orang pintar, sarjana hukum, advokat dianggap orang pintar, orang mampu, orang jujur. Nah, kalau sudah dianggap seperti itu, apa yang sampai sampaikan akan dipegang sama klien. Pak ini menang, Pak ini kalah, Pak ini seperti itu, ya itu dipegang. Jadi hati-hati. Anda dianggap orang pintar, orang jujur, orang ya. Jadi ngomongnya itu harus sesuai aturan hukum. Jangan berandai-andai. Manfaat wawancara yaitu membangun kepercayaan pada klien, membuat proses lahirnya kepercayaan dan menjaga kepercayaan. Metode penerapan honorium di cara kita ngasih honor itu bisa jadi karena
tindakan-tindakan yang diberikan oleh advokat. Kita sidang berapa kali, kita daftar berapa kali, jaraknya pengadilan itu bisa dijadikan dasar untuk menentukan harga. Perkara di Surabaya sama di Jakarta harus beda. Nah, macam itu. Kemudian banyaknya waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan perkara. Misalnya perkara korupsi, itu sidangnya sampai jam 10 malam. Kalau perkara tilang kan cepat. Nah, itu juga bisa jadi ukuran ya untuk menentukan nilai. Bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam perkara yang dimenangkan. Seperti kayak objeknya itu hutang 20M, hutang 10M. Nah, itu nilainya juga harus diperhitungkan. 5% dari itu. Kalau besar sekali, nggak usah 5%. Nggak usah 5%, cukup 2%. Nah, itu semacam itu. Kemudian nilai didasarkan pada panggilan nurani yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya mungkin idealisme kita. Kemudian nilai diperhitungkan secara akumulasi menyeluruh dalam penyelesaian perkara. Jadi kayak lamanya waktu. Nah, ngasih orang cerai 5 juta. Besar Pak, di PA itu hanya 3 juta. Kami tak itu. Perkara cerai ini bisa selesai 4 bulan atau 6 bulan. Jadi misalnya sampai bayar saya 5 juta. Tak ulangnya ketemu biro. Aku dibawa karyana apa tidak? Oh iya, benar ya. Perkara sampean ini, gugatan sampean ini. Kalau suami melawan bisa 4 bulan loh. Nah kalau saya narik 5 juta, berarti 1 bulannya kan saya 1.250.000. Mana ada karyawan mau saya advokat dibayar 1 bulan segitu. Aku, oh iya ya Pak, tak namanya Pak sama sakno. Gitu. Padahal sedino iso sidang limon bener. Tapi kita bisa ngambil hati mereka. Itu salah satu trik ya dari saya. Mungkin itu ya. Nanti kalau mau ada tanya-tanya bisa minta telepon saya ke panitia. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita